Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alila Channel, gembira dan bahagialah. Sobat, ada seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalami sebuah musibah. Kemudian, orang-orang langsung menghakimi dan berkata, "Ini pasti hukuman dari Allah untuknya." Sobat, yang namanya kehidupan tidak akan pernah bisa lepas dari musibah. Musibah datang dan pergi sesuka hatinya. Pertanyaan yang paling sering diajukan untuk hal ini adalah, jika Tuhan memang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, mengapa kehidupan manusia ini harus mengalami berbagai macam kesulitan, ujian, bahkan musibah? Diskusi, kita mulai dari sini. Sobat, hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan misteri. Sebuah narasi yang tak akan pernah selesai ditulis hingga tarikan nafas terakhir kita. Di dalamnya, terdapat pergulatan batin yang tiada henti. Antara menerima dan menolak, antara berharap dan kecewa, antara mengeluh dan bersyukur. Sobat, kehidupan di dunia ini adalah serangkaian ujian yang diberikan oleh Tuhan. Tujuannya adalah untuk menguji keimanan, kesabaran, dan ketakwaan manusia, serta untuk melihat bagaimana kita merespon berbagai ujian hidup, yang berupa kesulitan dan cobaan bahkan musibah itu. Sobat, dikarenakan hidup itu ujian bagi manusia, maka, pastilah kesenangan dan kesulitan datang silih berganti sesuka mereka. Oleh karenanya datangnya ujian hidup, yang bernama musibah, pastilah bukan sebuah hal yang kebetulan. Dan di sini, kita harus pandai membaca tanda-tanda alam, untuk bisa menemukan pesan tersembunyi dari Allah Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Sobat, hal yang harus kita pahami dalam kehidupan ini adalah, memahami dengan benar, makna dari ujian hidup yang bernama musibah itu sendiri. Ini dikarenakan setiap orang atau manusia satu dengan yang lain, memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dan pemahaman yang berbeda-beda ini juga akan memberi mereka respon yang berbeda pula. Sobat, dari sini harus kita pahami bersama bahwa, tidak semua kesulitan hidup adalah hukuman, dan tidak semua musibah itu adalah ujian hidup. Sobat, memahami musibah dengan benar tentu sangat akan membantu kita, membantu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Musibah, baik kecil maupun besar, dapat memberikan pelajaran berharga, sekaligus dapat memperkuat ketahanan mental seseorang. Dengan memahami hakikat musibah, kita dapat mengambil hikmah, meningkatkan keimanan dan belajar untuk bisa lebih bersyukur atas nikmat yang masih dimiliki. Sobat, dengan memahami hikmah di balik datangnya musibah, kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan tentunya bersyukur atas segala karunia Allah Ta'ala. Berikut ini ada beberapa makna musibah bagi manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengupasnya satu persatu. 1. Musibah sebagai ujian keimanan dan kesabaran orang beriman. Sobat, bagi orang beriman, musibah adalah sebuah bentuk ujian dari Allah, yang datang untuk menguji keimanan dan kesabarannya. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." Surah Al-Ankabut 2-3. Sobat, para nabi dan orang-orang soleh zaman dahulu, juga telah diuji oleh Allah. Bahkan mereka diuji dengan berbagai macam jenis musibah yang besar. Mereka tetap berpegang erat pada keimanan dan tetap bersabar, menanti datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Sobat, hati orang yang beriman, tak mudah digoyahkan oleh musibah. Bahkan mereka berkata, semua musibah itu ringan, kecuali yang menimpa agama. Maksudnya adalah, bagi orang-orang yang beriman, musibah terbesar dan terberat adalah hilangnya keimanan. Oleh karena itu, setiap kali menghadapi musibah, mereka akan berkata, "Alhamdulillah." Sebagai bentuk rasa syukur dikarenakan Allah masih berkenan mengujinya, dan tidak menjatuhkan kemurkaannya.
Orang-orang ini tidak berputus asa menghadapi musibah, dikarenakan Allah telah berfirman, "Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar," yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rob-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah, 155-157. Sobat, orang yang hidupnya taat kepada Allah dan tekun menjalankan perintahnya, serta istiqomah menjauhi larangannya, namun hidupnya tetap susah, maka kesusahannya itu adalah ujian dari Allah. Dan bila ia mampu melewatinya dengan baik, maka imbalan besar akan ia terima di dunia dan juga di akhirat. 2. Musibah sebagai penghapus dosa bagi orang beriman. Sobat, musibah bisa juga menimpa seorang yang beriman disebabkan karena Allah hendak membersihkan dirinya dari dosa-dosa di masa lalu. Sobat, musibah yang dihadapi dengan kesabaran serta ketawakalan akan menjadi penghapus dosa kita di dunia. Allah berfirman, "Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapatkan pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang kafir." Surah Ali Imran 140-141. Sobat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa sesuatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran, dan tidak juga kesusahan bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya." H.R. Bukhari. Sobat, hal ini sering terjadi pada seseorang yang hidupnya dulu bergelimang dosa, lantas ia mendapatkan hidayah, lalu memutuskan untuk berhijrah ke jalan Allah. Setelah ia berhijrah, hidupnya justru malah penuh dengan ujian dan cobaan serta musibah. Dan ketika ia tetap bersabar dan melewati itu semua, dengan penuh ketabahan, kesabaran dan keikhlasan, maka itu artinya, Allah hendak menghapus dosa dan kesalahannya. 3. Musibah sebagai pendahulu atau pembuka datangnya pertolongan Allah. Sobat, terkadang Allah Ta'ala memang menurunkan kasih sayangnya, dibungkus dengan musibah. Hanya saja yang sering terjadi adalah, manusia terburu-buru untuk mengeluh, frustasi, bahkan berputus asa atas kesulitan itu. Ia tidak sadar, sesungguhnya Allah melimpahkan suatu musibah, justru untuk menolongnya. Allah Ta'ala berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Surah Al-Insyirah 5-6. Sebagai contoh, mungkin kita semua sudah pernah merasakan hikmah dari sebuah kejadian. Semisal, ada seseorang yang telah diselamatkan hidupnya, hanya dikarenakan ia terlambat datang pada suatu acara. Yang pada awal mulanya ia kecewa dengan keterlambatannya, yang mungkin disebabkan oleh kemacetan jalan, keperluan lain yang tidak bisa ia tinggalkan. Namun setelah ia melihat kejadian setelahnya, ia malah mendapatkan hikmah yang tak ternilai setelah kejadian lain. Ia justru mendapatkan manfaat dari keterlambatannya itu. Yang intinya ia malah bersyukur kepada Allah atas keterlambatannya itu. Sobat, sama halnya dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang pada saat itu ia melubangi perahu-perahu orang miskin. Dengan begini, bagi orang miskin, lubang pada perahunya itu bisa membawa musibah untuk tenggelam. Namun yang terjadi sesungguhnya adalah, malah lubang di perahunya itu menyelamatkan orang-orang itu dari penguasa zalim, yang hendak merampas perahunya bahkan bisa merampas nyawa dari tangan mereka. Sobat, oleh karena itu, janganlah cepat mengeluh atas kesulitan bahkan musibah yang kita alami. Itu dikarenakan sangat mungkin, Allah menurunkan rahmat-Nya di belakang kesulitan, ujian, cobaan, bahkan musibah sekalipun. 4. Musibah merupakan peringatan bagi manusia. Sobat, makna lain dari musibah adalah ia sebagai peringatan dari Allah untuk manusia. Maksudnya adalah, apabila banyak di antara manusia telah meninggalkan ketaatan dan menuju kepada kesesatan,
maka akan banyak sekali bencana serta musibah yang terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan Allah Ta'ala mengirimkan peringatan agar manusia segera bertaubat dan segera kembali kepada jalan yang lurus. Sobat, saat musibah melanda suatu umat, orang-orang yang beriman di antara mereka akan berdoa dan memohon ampun serta memohon belas kasih Allah dengan menangis, dengan harapan Allah segera mengangkat musibah ini dari mereka. Tetapi sering terjadi bahwa Allah tidak langsung mengabulkan doa-doa itu. Di sini Allah Ta'ala menjawab dengan berfirman, yang artinya adalah, dan sekiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka dan musibah ini, maka pasti mereka akan terus-menerus terobang-ambing dalam kesesatan mereka. Surah Al-Mu'minun, 75. Sobat, harus kita pahami bahwa musibah adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Surah Al-Isra, 59. Sobat, manusia yang masih memiliki setitik iman dalam hatinya akan tergetar hatinya menyaksikan terjadinya musibah. Kemudian, ia akan menarik hikmah dari musibah itu sebagai peringatan, agar ia segera kembali ke jalan menuju Tuhannya. 5. Musibah sebagai hukuman bagi orang yang zalim. Sobat, inilah jenis musibah yang semoga tidak pernah terjadi pada diri kita. Sobat, musibah yang terburuk adalah musibah yang menimpa manusia akibat kejahatannya di masa lalu, dan ia belum bertobat dari kejahatan itu. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Surah Al-Kahf, 59. Sobat, musibah merupakan azab atau hukuman ini biasanya tidak memberikan kesempatan kepada orang yang tertimpa musibah untuk bertobat. Hal ini bisa kita temukan kepada kisah Qorun, Firaun, kaum Ad, kaum Nabi Lut, dan lainnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Sobat, terang sudah bahwa suatu musibah yang sama bisa memiliki makna yang berbeda-beda bagi mereka yang mengalaminya. Ada yang memang Allah timpakan bencana itu sebagai azab, tetapi ada juga yang Allah jadikan musibah itu sebagai penghapus dosa baginya, sebagai ujian baginya, sebagai kabar gembira baginya, sebagai nasihat atau pengingat baginya. Sobat, apapun bentuk dari musibah itu, kita harus menjadikannya sebagai nasihat untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi kesesatan, serta senantiasa bertobat atas dosa-dosa di waktu lalu. Sobat, bersabarlah atas datangnya musibah. Teruslah bersyukur atas kehidupan yang engkau miliki. Akan lebih baik bila kita mampu mensyukuri datangnya musibah, karena musibah itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Ta'ala, dan seringkali membawa kegembiraan di belakangnya. Sobat, musibah memang datangnya dari Allah, namun tak jarang disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi mengatakan bahwa di antara akibat dari perbuatan dosa adalah menghilangkan nikmat, dan akibat dosa adalah mendatangkan musibah. Oleh karena itu, hilangnya suatu nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai musibah juga disebabkan oleh dosa. Sobat, dengan begini, mustahil bagi kita untuk terhindar dari musibah. Mustahil ada manusia yang hidupnya benar-benar terhindar dari kesulitan hidup. Ada orang sekarang hidupnya bahagia, namun bukan berarti dia tidak pernah tertimpa musibah. Melainkan, mereka yang bisa berdamai dengan datangnya musibah itu. Sobat, pahamilah bahwa di dunia ini, tak seorang pun bisa menghindari musibah. Itu dikarenakan dunia adalah tempat bertemunya kejadian baik dan kejadian buruk. Keduanya adalah ujian yang harus bisa dilalui oleh manusia untuk menuju Tuhannya. Sobat, sebelum kita akhiri diskusi kali ini, mari kita dengar cerita seorang lelaki tua, yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu memandang musibah dari sisi positif. Di suatu waktu, hiduplah seorang lelaki tua bersama keluarganya di desa yang sederhana. Mata pencaharian mereka adalah mengolah perkebunan,
Untuk keperluan itu, mereka memiliki beberapa hewan peliharaan, salah satunya adalah kuda. Kuda jantan yang kuat. Dan lelaki itu sangat membanggakan kuda jantan miliknya tersebut. Suatu ketika, kuda itu menghilang dari pekarangan. Sang lelaki tua itu pun mencarinya kemana-mana. Akan tetapi, tidak juga menemukannya. Tiba-tiba seorang tetangga mengabarkan bahwa ia melihat kuda jantan itu pergi masuk hutan. Lelaki tua itu merasa sedih. Namun ia tetap membangun sikap positif dan optimis dalam dirinya. Biarlah, mungkin musibah ini justru membawa kebaikan untuknya, kata batinnya. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu mendengar suara di kandang kudanya. Ternyata kuda kesayangannya itu telah kembali. Namun tidak hanya itu, bersama kuda jantan itu, juga ikut kuda betina yang tidak bertuan. Dan para tetangga memberi selamat kepada lelaki tua itu atas keberuntungannya itu. Selang beberapa lama, anak lelakinya tumbuh besar, dan ingin berlatih mengendarai kuda, maka ia mencoba mengendarai kuda jantan itu. Namun malang tidak bisa ditolak. Anak itu terjatuh dan membuat kakinya cedera parah. Ia tak bisa berjalan normal lagi. Kuda yang tadinya dianggap membawa keberuntungan, kini berbalik malah mencederai keluarganya. Namun lagi-lagi lelaki tua itu tidak mengeluh. Sambil menghibur puteranya ia berkata, "Ikhlaskanlah nak, mungkin di balik musibah ini terdapat hikmah yang baik bagi hidup kita." Benar saja, tak lama setelah itu, perang meletus. Semua anak laki-laki di desa itu diwajibkan ikut berperang. Dan untuk putra lelaki tua itu, tidak diwajibkan turut serta dikarenakan ia tidak bisa berjalan dengan normal. Sehingga selama peperangan itu berlangsung, ia tetap tinggal di desa mengurus perkebunannya. Setelah perang usai, tak banyak anak lelaki yang kembali dengan selamat. Kebanyakan mereka tewas di medan pertempuran. Lalu, lelaki tua itu berkata kepada putranya, "Sekarang kita tahu hikmah dari musibah yang kita alami. Dengan begini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas musibah yang menimpa kakimu." Sobat, begitulah kisah lelaki tua dan seorang anaknya. Dari sini kita mengetahui, bagaimana kesulitan dan kesenangan itu seringkali datang bergantian di kehidupan ini. Saat musibah datang, kita pasti merasa getir dalam dada. Namun di balik musibah itu selalu tersimpan hikmah yang luar biasa. Sobat, yakini bahwa Allah tak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Saat Allah Ta'ala mengambil sesuatu dari hambanya, Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sobat, dari diskusi singkat kali ini dapat kita simpulkan bahwa ujian, cobaan bahkan musibah adalah datangnya dari Allah Ta'ala. Dan itu semua adalah bentuk Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bila kita mampu memetik setiap hikmah dari musibah, niscaya kita bukannya mengeluh, namun justru akan mensyukuri datangnya musibah itu. Dikarenakan Allah mendatangkan kebaikan di belakang setiap musibah. Tetaplah bahagia, dan hiduplah berdamai dengan kesulitan hidup yang bernama musibah, apapun dan bagaimanapun bentuknya. Karena Allah Ta'ala selalu ada di dekat kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.